Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Semoga sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan HS Channel. Seperti biasa, kita akan mengobrol seputar berita yang trending hari ini nih. Sedikit kita menengok berita di pipa.co.id ya. Kali ini kita coba tengok Habib Rizik Syihab ya, yang trending bela warga Rempang ya. Ya, bro, agak speechless ini, tapi gimana ya? Memang pro kontra pasti selalu ada ya. Apalagi tentang tokoh yang satu ini ya. Tapi di era demokrasi, saya kira sah-sah saja setiap orang menyampaikan pendapatnya, tentu dengan caranya masing-masing ya. Dan pastinya konsekuensinya ditanggung masing-masing ya. Seperti saya perhatikan memang di komentar cukup lumayan ya. Yang positif ya ada, negatif juga banyak. Tapi bagi kita, tugas kita kali ini adalah mengamati beritanya ya, sambil mengomentari ringan tanpa memojokkan siapapun ya. Itu yang terpenting. Kita hanya menyampaikan informasi dan mereaksi secara sederhana saja di permukaan begitu ya. Oke, di pipa.co.id Senin 25 September 2023 pagi tadi ya. Mudah-mudahan tidak terlalu telat ini ya. Bela warga Rempang, Habib Rizik Syihab ingatkan Tommy Winata, jangan mentang-mentang punya duit. Nah, ini ya. Jakarta, Habib Rizik Syihab HRS turut bersuara mengenai kisruh di Rempang, Pulau Batam, Kepulauan Riau yang mengakibatkan terjadinya gesekan antara aparat dan masyarakat setempat. Sebelum menyuarakan pandangannya, Rizik Syihab lebih dulu memaparkan terkait cara Rasulullah SAW berlaku sebagai pemimpin. Dia menukil Al-Quran surah Al-Imran yang mengisahkan cara Allah membimbing Muhammad agar menjadi pemimpin yang baik. Dalam ayat itu, Rizik Syihab menyebut Allah mengajarkan kepada Muhammad untuk berlaku lemah lembut, santun, tidak kasar, mudah memaafkan, dan musyawarah saat ingin mengambil keputusan. Mau gusur rakyat? Boleh, gak apa-apa digusur, tapi ajak musyawarah. Di mana mau dipindahkannya, berapa ganti untungnya, sampai si rakyat ridho. Mereka ridho, pemerintah senang, baru jalankan penggusuran. Ujar HRS dilihat dari YouTube Kolbu Aswaja Minggu 24 September 2023. Kalau mau menggusur rakyat boleh, kalau ada kepentingan yang lebih besar silahkan gusur, tapi wajib ajak mereka musyawarah, tanyakan kepada mereka maunya bagaimana. Nggak boleh mereka dizalimi, ditindas, diperlakukan tak adil, apalagi sampai ditangkepin, sambungnya. Lebih lanjut beliau mengatakan apa yang saat ini terjadi di Rempang merupakan isyarat buruknya sikap pemimpin. Pasalnya, para pemegang kekuasaan tidak dapat bermusyawarah dengan baik hingga timbul gesekan antar anak bangsa. Jangankan kita bicara syariat Islam, jangankan bicara Al-Quran dan Sunnah. Kita bicara undang-undang yang berlaku di Indonesia saja menyebutkan tidak boleh ada orang yang dipaksa pindah, ungkapnya. Artinya apa? Kalau ada pihak yang melakukan pemindahan penduduk secara paksa, dia melanggar undang-undang, sambungnya sambil menunjukkan salinan undang-undang. Oke, lanjut ya. Terkait Pulau Rempang, Rizik Syihab juga menunjukkan bukti bahwa keputusan Wali Kota Batam yang telah menetapkan serta menjamin masyarakat Pulau Rempang sebagai cagar budaya karena bernilai historis tinggi. Semua nama desa yang ditulis di sini dalam kurung keputusan Wali Kota Batam dinyatakan dilindungi, budayanya tidak boleh diubah, tidak boleh diganggu. Ini keputusan Wali Kota Batam tahun 2004, lanjutnya. Dia kemudian menjelaskan dari mana asal mula atau sejarah berdirinya pemukiman di Pulau Rempang, terutama di perkampungan tua. Oke ya, kita lanjut. Menurut buku sejarah masyarakat Melayu yang dibacanya, Rizik mengatakan masyarakat sudah ada di sana sejak 1720-an atau 1720-an ya, tahun 1720-an. Mereka menduduki Pulau Rempang atas perintah seorang raja sekaligus sastrawan Melayu bernama Raja Ali Haji. Ali Haji memerintahkan rakyat tinggal di sana sebagai benteng agar tidak ada kapal asing yang masuk, kata Rizik.
Firasat buruk Ali Haji benar. Memasuki tahun 1780, sambung Rizik, kapal Belanda mencoba memasuki kawasan tersebut. Sontak orang-orang yang tinggal di sana melakukan perlawanan terhadap Belanda hingga akhirnya mendapat kemenangan. Mereka, dalam kurung yang melawan Belanda, adalah kakek moyangnya warga Rempang. Terus sekarang anak cucunya mau diusir, terus dalam kurung wilayah mereka mau dikasih ke Tommy Winata, kata dianya Tommy Winatanya ya. Tommy Winata seorang konglomerat ini ya. Oke, nanti kita coba kupas sedikit. Siapa dia? Mentang-mentang banyak duitnya, mentang-mentang banyak hartanya, terus mau jadi jagoan di negeri ini. Dibeli semua pejabat untuk diadu dengan rakyat. Kurang ajar, sambungnya. Ini kata-kata yang sering disampaikan beliau ya. Biasanya dengan berapi-api ya. Terakhir, Rizik menghimbau kepada para pengusaha agar tidak mengganggu masyarakat, memanfaatkan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Jika berani, ia mengancam untuk memberi perlawanan. Saya tegaskan, umat Islam tidak pernah mengganggu mereka. Mereka mau punya hotel, silahkan. Punya uang triliunan, kita nggak ngiri. Tapi jangan ganggu rakyat. Jangan mentang-mentang punya duit, saudara kita mau diusir dari kampung halamannya. Pungkasnya. Itu beritanya ya bro. Oke, ini memang kita cukup memilukan ya kejadian yang terjadi di Rempang, bahkan kemudian diikuti di tempat-tempat yang lain yang seputar penggusuran ya, bahkan yang dekat dari domisili saya di sini di Bandung juga kemarin di Dago ya, beberapa hari yang lalu juga terjadi hal yang serupa ya, terkait dengan masalah agraria ya, masalah tanah begitu. Nah gini bro, jadi lepas dari pro dan kontra mengenai sosok ini, kita tidak perlu terlalu masuk terlalu dalam ya. Saya kira tadi yang saya sampaikan bahwa di alam demokrasi itu silahkan ya mau berpendapat seperti apa dengan caranya masing-masing. Ada yang lembut, ada yang sarkas kadang ya, sampai sarkas. Tapi tentu saja ya itu tergantung kepada pribadi masing-masing dan harus menyadari konsekuensi dari sikap yang diambil. Itu yang terpenting. Tapi kita mungkin yang membuat kita speechless adalah bagaimana rakyat atau warga di Rempang itu dihadapi dengan cara yang kalau saya perhatikan itu mirip-mirip Orba juga dulu ya, menurut sejarah ya, karena saya mungkin waktu itu masih kecil ya. Tapi menurut beberapa tulisan yang saya amati di media ya mirip katanya ya, itu kata media ya, kata beberapa pengamat barangkali ya, mirip Orba katanya. Nah begini bro, jadi bagi kita yang terpenting adalah mungkin bantuan doa yang ya anggap saja selemah-lemahnya iman begitu untuk warga Rempang agar betul-betul diperoleh solusi yang terbaik. Tapi bagaimanapun tidak cukup hanya mengatakan bahwa konflik di Rempang ini hanya masalah komunikasi ya. Ini seperti yang Pak Jokowi pernah sampaikan di beberapa kesempatan. Karena saya pikir ada hal mendasar yang tidak hanya komunikasi ya, juga jangan kemudian dilupakan juga dari aspek historinya ya. Karena ketika sebuah ya sebut etnis begitu ya, sudah tinggal ratusan tahun ya di situ, lalu kemudian tentu dengan segala macam sejarah yang sudah terjadi di sana, baik di masa-masa penjajahan dulu ya, mungkin itu tidak boleh dilupakan juga oleh Pak Jokowi. Jadi memang nggak segampang yang seperti disampaikan ya, hanya masalah komunikasi. Saya kira ada hal yang mendasar ya, tentu perlu pendekatan yang secara komprehensif ya, tidak hanya masalah komunikasi tetapi juga memahami sejarahnya dulu, sehingga betul-betul dapat dilakukan pendekatan secara humanis ya, secara humanis begitu ya. Dan memang yang dicontohkan Rasulullah itu adalah memang salah satunya adalah bermusyawarah. Tetapi ya ini ya, tadi saya sempat baca komentar, memang betul ya, Rasulullah itu memimpin dengan penuh kelembutan ya. Jadi tapi bukan berarti tidak tegas ya, Rasulullah juga sama tegas ya.
Tapi ya memang tidak marah-marah ya. Oke lah, kita tidak perlu masuk ke situ ya. Saya tidak ingin juga menilai ya. Yang terpenting adalah kita sangat simpati ya kepada warga Rempang, dan kita juga selalu berdoa semoga pendekatan yang dilakukan itu betul-betul pendekatan yang penuh dengan semangat kebangsaan dan semangat untuk mencari solusi terbaik dan membawa arah bangsa ini tidak jatuh ke tangan investor yang tidak bertanggung jawab ya. Karena bagaimanapun ya kita juga tidak bisa rela begitu ya ketika satu demi satu pulau kita jatuh ke investor yang rakus, tamak begitu, tidak memikirkan bagaimana bangsa kita. Dan saya khawatir ya ini bagian dari sebuah skenario baru, dari sebuah bentuk penjajahan dengan model baru. Itu yang harus kita cermati ya. Jadi jangan sampai para konglomerat yang rakus itu diberi ruang yang cukup leluasa untuk menguasai sumber daya dan pulau-pulau yang akan disulapnya menjadi tempat-tempat yang notabene adalah hanya mencari keuntungan semata ya. Itu yang harus kita cermati. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini, tentu saja hanya caranya saja yang mungkin setiap orang berbeda-beda. Tetapi kita juga setuju ya bahwa semua harus dilakukan dengan musyawarah yang baik begitu ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Pancasila. Kan kita mengaku memiliki dasar negara yaitu Pancasila atau ideologi bangsa lah, seperti itu kurang lebih. Jadi secara umum apa yang disampaikan saya kira hanya caranya barangkali ya setiap orang bisa berbeda-beda, dan saya pikir itu silakanlah, itu konsekuensinya mungkin masing-masing ya. Karena terkadang apa yang dilontarkan Habib Rizik Syihab ini, Habibana ini kadang-kadang juga berbuntut panjang ya. Ketika apa yang disampaikannya mungkin disampaikan sedikit offset dengan kata-kata yang sangat tidak enak didengar gitu ya. Bahkan di beberapa komentar itu sampai ada kata-kata yang hewan gitu ya. Yang kita tentu silakanlah dipilih ya. Kalau saya mah bro mungkin ingin selalu menyampaikan pendapat itu ya dengan cara yang dia lebih humanis saja lah ya. Tidak harus diselipi oleh kata-kata yang kurang enak didengar dan menghindari sarkas yang berlebihan barangkali ya. Tapi bukan berarti kita harus lemah ya. Kita tetap harus kritis ya. Kita harus kritis sehingga memandang Rempang juga kita tidak serta-merta hanya bermodalkan penjelasan-penjelasan pemerintah yang terkadang mohon maaf ya, kan ada juga sebagian yang duduk di pemerintahan itu juga pengusaha ya, sehingga dari pendapat-pendapatnya itu bermuara kepada untung rugi begitu ya. Karena pengusaha atau pedagang bahkan ya yang selalu punya konsep untung rugi, sehingga apa yang kan terkadang ada beberapa sikap pengusaha yang menghalalkan segala cara begitu ya, dan mencoba mempengaruhi pemerintah. Dan saya berharap juga Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ya lebih bijak lagi barangkali ya, dan kemudian cukup mendengar pembisik-pembisik yang baik saja ya. Karena saya khawatir mungkin Pak Jokowi ini baik orangnya ya, tapi para pembisiknya belum tentu baik semua, itu masalahnya ya. Masalahnya di situ. Tetapi ya ini husnuzon ya. Kenyataannya seperti apa ya bro, silakan tahu sendiri begitu. Bahkan mungkin punya penilaian tersendiri. Cuman bagi saya husnuzon saja lah ya. Mungkin baik gitu ya maksud Pak Jokowi, tetapi ada kalanya di sekelilingnya itu tidak semua bermaksud baik ya. Bahkan saya khawatir juga ada yang bermaksud untuk mencelakakan gitu ya. Dalam tanda kutip lah pastinya gitu ya. Membawa kehancuran ke Pak Jokowinya sendiri gitu. Khawatirnya seperti itu. Tapi ya gimana ya, Pak Jokowi adalah pemimpin yang dilahirkan dari
kekuatan civil society gitu ya. Jadi harusnya ya mungkin lebih memahami bagaimana rakyat kecil ya, harus memahami betul-betul bagaimana perasaan rakyat kecil ketika digusur dan sebagainya. Karena beberapa waktu yang lalu juga saya menyaksikan video lama Pak Jokowi yang curhat ya mengenai apa yang sudah dialami beliau juga tentang penggusuran ya, dan itu berbekas katanya ya. Nah itu juga sama ya, pastinya setiap rakyat yang digusur itu memiliki perasaan yang sama dengan Pak Jokowi pada saat itu ya. Beliau masih kecil katanya, sekitar tahun 70-an, berarti itu zaman Orde Baru ya. Beliau juga merupakan korban penggusuran atau orang tuanya merupakan korban penggusuran, dan sampai saat ini berbekas katanya. Nah ini juga diterapkan ya ke rakyat, ke masyarakat, saudara-saudara kita yang di Rempang ya. Pasti hal yang serupa akan dirasakan oleh saudara kita yang di Rempang ya. Maka mohonlah ya, baik pimpinan yang tertinggi maupun aparat di lapangan itu betul-betul bisa sehumanis mungkin ya, apalagi ini menyisakan trauma yang cukup memilukan ya bagi anak-anak SD yang sekarang itu ada yang takut melihat polisi gitu ya. Setiap melihat orang yang polisi yang berseragam itu sampai ada yang sembunyi begitu. Nah ini kan tidak baik ya, karena kan aparat itu kan sebetulnya kan tugasnya adalah melindungi rakyat, bukan membuat rakyat jadi takut. Apalagi anak SD ya, yang notabene meninggalkan sebuah rasa rasa trauma yang mungkin akan terus menghantui dia di pertumbuhannya ya. Ya begitulah bro, mohon maaf nih kalau banyak yang salah ya, karena sekenanya saja dan ada yang berbeda tentang melihat masalah ini. Itu kita masing-masing tentu punya pemikiran yang berbeda. Rambut sama hitam, isi kepala mah pasti beda-beda. Tetapi yang terpenting adalah hindari mengejek barangkali ya. Dan mohon kalau sempat ada yang komen ya tidak jahatlah komennya, jangan menghujat. Ini hanya sedikit menyimak berita, dan yang diinginkan adalah sebuah solusi terbaik bagi bangsa ini, bukan dengan cara-cara yang menyengsarakan rakyat ya, mengenyangsarakan rakyat. Oke bro, maaf ya banyak ngelantur ini ya. Yang terpenting kita bisa ngobrol di HS Channel ini, ngobrol ringan. Bagi yang kurang sependapat, saya hargai, saya sangat menghargai ya. Dan tentu saya ingin ada komunikasi di antara kita yang sifatnya saling melengkapi tanpa harus saling menghujat begitu ya. Itu semangat saya mencoba mengembangkan channel ini untuk bertukar pikiran dengan cara-cara yang baik. Itu saja barangkali bro, semoga sehat selalu ya. Di sana doa saya dengan tulus, bro dan keluarga selalu sehat, sehat yang manfaat, sehat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kekuatan untuk bersilaturahim dengan baik dengan sesama, siapapun dia ya, selama dia adalah umat manusia makhluk Allah. Itu saja bro, terima kasih perhatiannya, terima kasih sudah menyimak ya, terima kasih sudah subscribe juga, dan diklik loncengnya biar kalau ada video baru kita bisa ngobrol lagi bersama. Oke bro, terima kasih ya sekali lagi, dan salam sehat untuk keluarga. Salam sejahtera untuk semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.